Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh semangat umat mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak soleh-soleh apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, cinta Al-Quran, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, jumpa lagi bersama saya Umi Maryam Sau dalam program acara Anak Soleh. Insya Allah program ini akan lebih banyak menambah pengetahuan anak soleh-soleha baik dalam pelajaran huruf-huruf hijaiyah maupun bagaimana cara kita membaca Al-Quran. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini seperti biasa Umi Maryam senantiasa ditemani oleh Kak Habib. Ada yang sudah kenal dengan Kak Habib? Sudah kenal? Belum. Mana Kak Habib? Yang mana Kak Habib ini? Yang mana? Yang itu. Yang ini Kak Habib ya. Kita sama Kak Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh. Halo Umi, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa Kak Habib. Wah, sih, tidak mau kalah sama anak iya. soleh ya. Kak Habib apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Umi. Sehat Iya, terus. sama ya. Iya. Insya Allah kita senantiasa Allah berikan kesehatan dan yang pasti umur yang Panjang. yang Amin, panjang. ya Rabbal Amin ya Alamin. robbal Allah. alamin. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita memulai satu pekerjaan, kita pasti atau semua umat Islam memulainya dengan membacakan Doa. apa nah? Doa ya, doa ya. Ada yang akan memimpin doa pada hari ini? Doa belajar? Oh iya, silakan. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wansyur alaina min qazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin ya. Jadi tadi kita sudah memulai dengan membacakan doa ya, doa belajar ya Kak Habib ya. Iya. Nah, pada hari ini kita akan belajar. Ada yang sudah tahu pelajaran apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Apa ya? Apa Kak Habib? Apa ya? Apa ya? Semua belum tahu. Umi akan mulai dari membacakan surah An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 5. Nanti sebentar anak-anak soleh-soleh bisa tebak apa yang akan kita pelajari pada hari ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun sadaqallahul azim. Kira-kira surah apa yang akan pelajaran apa yang akan Umi uraikan sebentar di papan tulis? Apa ya Kak Habib? Belum tahu. Oh, belum tahu. Anak-anak soleh-soleh sudah tahu? Oh, belum tahu. Anak soleh-soleh yang di rumah juga belum tahu pastinya ya. Ya, hari ini Umi akan menjelaskan bagaimana huruf atau huruf hijaiyah yang keluar dari lisan. Al-lisan, mahraj huruf al-lisan. Huruf yang keluar dari lisan itu apa? Lidah, ya. Huruf yang keluar dari lidah, ya. Lidah ya Kak Habib ya. Al-lisan. Jadi al-lisan. Mahraj huruf al-lisan ya. Al-lisan atau apa sayang? Lidah. Ya. Huruf yang keluar dari lidah. Yang cara mengucapkannya kita ucapkan lewat lidah, ya. Sebelum Umi akan menjelaskan huruf-huruf huruf apa saja yang keluar dari lidah itu, maka kita harus mengenal dulu bagian-bagian dari lidah. Apa ya bagian-bagian dari lidah kira-kira Kak Habib? Ada apa? Ada depan. Ada ujung lidah, Ada ujung, ya ya. depan. Kemudian ada Apa? Tengah. tengah lidah, kemudian ada pangkal lidah, kemudian ada tepi lidah, ya. Mi tulis ya, biar anak soleh-soleh yang ada di rumah dan juga yang ada di studio bisa menghafalnya atau bisa tahu bagian-bagian dari lidah, ya. Jadi bagian dari lidah itu yang pertama adalah ada tadi Umi ucapkan apa tadi? Sampaikan tadi apa Kak Habib? Ada Ujung lidah. ujung lidah. Oke. Kemudian yang kedua ada apa? Tengah lidah. Ada tengah lidah. Yang ketiga, Pangkal. pangkal lidah. Yang keempat, ada Tepi lidah. tepi lidah. Nah, tepi lidah, ya. Tadi di surah An-Naba, Umi melafazkan atau membacakan dari ayat 1 sampai ayat 5, ada banyak huruf lidah yang Umi ucapkan di situ. Tetapi secara khusus, Umi hanya akan membahas tentang huruf yang akan keluar dari ujung lidah. Tapi Umi akan jelaskan semua saja ya. Huruf apa saja yang keluar dari ujung lidah, huruf apa yang keluar dari tengah lidah, huruf apa yang keluar dari pangkal lidah, dan huruf apa saja yang keluar dari tepi lidah, ya. Yang pertama, ujung lidah. Ujung lidah ini yang paling banyak sekali dia punya huruf yang keluar, Kak Habib. Yang pertama, ujung lidah. Umi jelaskan ya. Huruf yang keluar dari lidah, ya, itu ada tempat landasannya atau ada tempat menempelnya. Ada tempat menempel huruf itu. Yang pertama, ujung lidah, ya. Huruf yang keluar dari ujung lidah, tempat menempelnya adalah gigi seri paling bawah. Siapa yang tahu? Sudah ada ya? Huruf yang dari ujung lidah tempat menempelnya adalah gigi seri paling bawah, itu ada huruf sa, kemudian ada huruf za, kemudian ada huruf so. Huruf apa sayang? Jadi huruf yang keluar dari ujung lidah tempat menempelnya atau landasannya adalah gigi seri paling bawah, itu adalah ada huruf sa,
Ada huruf apa tadi Umi bilang? Huruf za. Kemudian ada huruf sod. Ya. Di sini saja Umi jelaskan ya. Kemudian ini begitu saja. Huruf yang keluar dari ujung lidah, tempat menempelnya atau landasannya adalah apa? Gigi seri paling atas itu ada huruf apa Habib? Ujung lidah. Tempat menempelnya adalah gigi seri paling atas. Itu ada huruf sa, huruf za, dan huruf zo. Tadi di surah An-Naba, amma yatasaalun. Coba sekarang buka Al-Quran. Buka surah An-Naba. Sudah tahu kan membuka surah An-Naba? Juz ke-30. Di sana. Jadi surah An-Naba ayat 1 sampai dengan ayat 30. Ya. Umi akan menjelaskan banyak tentang huruf yang keluar dari ujung lidah yang tempat menempelnya atau landasannya adalah gigi seri paling atas. Karena selalu di situ yang sering Umi dengar orang yang membaca Al-Quran selalu fatal mengucapkan. Huruf za dibaca huruf ja. Ya, jadi huruf yang keluar dari ujung lidah tempat menempelnya adalah gigi seri atas itu adalah huruf za, huruf sa. Jadi huruf sa, huruf za, kemudian ada huruf zo, ya, itu ya, ada 3 huruf itu. Ada huruf sa, huruf za, huruf zo, tulisan Umi jadi kecil-kecil. Huruf sa, coba sama-sama, sa, sa, tempat menempelnya adalah gigi seri paling atas, sa, sa. Za, 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 zo, zo, do, zo. Iya. Sekarang Umi akan bedakan dengan huruf ja dan huruf za. Nah, huruf ja dia keluar dari tengah lidah. Huruf yang keluar dari ujung lidah banyak ya, tapi Umi akan fokus di sini. Di huruf za, huruf sa, dan huruf zo, dan huruf yang ada di tengah lidah. Huruf yang keluar dari tengah lidah, tempat menempelnya atau landasannya adalah apa? Langit-langit di atasnya. Jadi di situ ada huruf ja, kemudian ada huruf sya, kemudian ada huruf ya. Nah, Kak Habib bisa merasakan ya. Huruf-huruf yang keluar dari atau maharijul huruf-huruf yang keluar dari tempat dari mulut kita itu tidak boleh kita orang menghafal Kak Habib. Oh iya huruf-huruf keluar dari mana ya? Tidak bisa. Tetapi kita apa? Kita rasakan. Sama tidak? Ya? Sama tidak pengucapannya, sama tidak keluarnya. Jadi huruf sa, huruf za, dengan huruf ja, huruf zo, huruf ja, tempat keluarnya sama, tetapi landasannya yang beda. Sama-sama keluar dari lidah, tapi dia punya tampak yang beda-beda Kak Habib. Maka huruf ja, tempat keluarnya melalui apa? Tengah lidah. Huruf ja keluar dari mana sayang? Iya, anak soleh-soleh yang ada di rumah sudah bisa lihat. Jadi huruf yang keluar dari tengah lidah itu adalah huruf ja atau huruf jim, huruf sya, dan huruf ya. Huruf apa saya? Huruf yang keluar dari tengah lidah. Huruf ja, sya, dan huruf Ya. ya. Huruf yang keluar dari ujung lidah. Tempat menempelnya atau landasannya adalah gigi seri paling atas, huruf apa? Sa, huruf za, dan huruf zo, ya? Huruf sa, huruf za, huruf zo.
Sekarang coba lihat di surah An-Naba tadi yang Umi baca. Huruf yang keluar dari sini ada tidak? Coba di ayat keberapa? Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Ada ya di ayat berapa? Ayat berapa Kak Habib? Ayat pertama. Ayat pertama. Amma yatasaalun. Huruf apa yang keluar Kak Habib? Ada huruf ya, tengah lidah. Ada huruf sa. Iya. Ayat 1? Ayat 1. Di ayat 1? Iya. Iya. Ada tidak ya? Ada. Coba mana? Huruf yang keluar dari tengah lidah. Atau huruf yang keluar dari ujung lidah dan gigi seri, landasannya adalah gigi seri atas. Ada ya? Ada. Huruf apa? Coba dilihat baik-baik. Huruf yang keluar dari ujung lidah, tempat menempelnya adalah gigi seri atas. Ini ya sayang. Ini yang akan kita bahas. Nanti sebentar yang lain Umi akan bahas. Tapi kita fokus di sini dulu. Huruf yang keluar dari lidah itu atau dari lisan itu banyak sekali. Dia ada 18 huruf. Termasuk huruf Qaf, huruf Kaf, huruf Ro, huruf Lam, dan huruf Do. Ya, Do. Ada yang mengucapkan Do, 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 Do. So, jadi bagaimana ini Do? Do. Bukan Do. Ya. Jadi sekarang kita bahas adalah huruf yang keluar dari ujung lidah, tempat menempelnya adalah gigi seri atas. Ada berapa huruf? 3. 3. Yang pertama Sa. Za. Yang kedua za, yang ketiga Zo. zo. Ya, kita apa lagi? Huruf yang keluar dari ujung lidah tempat menempelnya adalah gigi seri atas. Ada 3 huruf. Yang pertama sa, za, Zo. zo. Jadi pastikan ujung lidah itu menempel di gigi seri atas. Kita coba dari sana. Ucapkan za, Za. sa, zo. Coba nak. Za, ini saya, ini gigi seri, ujung lidah dan gigi seri. Sa, ja, zo, 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 zo. zo, Oke, berikut. Nanti dirasa-rasa bagaimana mengucapkan huruf sa, sa, sa. zo, Ulang. Sa, sa, za, zo, zo. Sudah ditakut-takut dia mengucap. Ulang. Sa. Ulang. Sa, za, za, sa, za, zo, zo. Berikut. sa, Sa. Ujung lidah nak. Sa. sa, Iya. zo, 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 Ulang. Sa, za, zo. 2, 3. sa, zo, Za, sa, sa, za, sa, za, zo, zo. Berikut. sa, za, zo, Zo. zo, Iya, berikut. Nanti Umi ulang lagi sebentar. sa, ja, zo, Zo. Ulang. Coba diulang itu huruf za. za, Za. za, Za. za, Oke. Kemudian zo, zo. Berikut. sa, Mm-mm. za, zo, Zo. zo, Iya. Coba sama-sama. 2, 3. Sa. Iya. Sa, za, zo. Jadi anak soleh-soleha yang ada di rumah,
insya Allah bisa belajar sama-sama ya huruf yang keluar dari ujung lidah dan landasannya adalah gigi seri atas itu ada 3 huruf sa, za, dan zo. Nanti kita lanjut lagi sebentar ya. Insya Allah kita ikuti jeda berikut ini. Anak soleh, cerdas, kembali lagi di anak soleh, cerdas, mulia. iya, anak soleh soleha yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Umi sudah menjelaskan huruf yang keluar dari ujung lidah, landasannya adalah gigi seri paling atas atau gigi seri atas ya. Gigi seri atas. Dan huruf yang keluar dari ujung lidah landasannya adalah gigi seri bagian bawah. Ada huruf sa, huruf za, ada huruf sa, ada huruf za dan huruf sod. Ya. Sekarang kita akan bahas huruf yang keluar dari tengah lidah. Ya. Tengah lidah. Ada yang punya tengah lidah di sini? Ada yang semua pasti punya ya? Ada yang bingung-bingung, punya tidak? Jadi semua punya ya? Ada tengah-tengah lidah. Jadi huruf yang keluar dari tengah lidah itu ada huruf jim, ada huruf sya, dan ada huruf ya. Tidak boleh menghafal, tapi dirasakan. Ya, sya, ya, sya, ja, ya. Terasa beda tidak pengucapan huruf ja dengan huruf sya? Ja, sya, ya. Ada yang beda tidak? Yang dirasakan? Ada yang beda ke Habib ya? Dirasa huruf ja, huruf sya, huruf ya. Iya. Ya, ja, ya, sya. Beda tidak? Tempat menempelnya adalah langit-langit di atasnya. Coba Kak Abi rasa ke sana. Ja, sya, ya. Apa yang bedanya ya? Ja. Ja, coba rasakan di tengah lidah. Ja, ya, sya. Ada yang tahu? Ya, perbedaannya adalah huruf ja atau huruf jim. Huruf jim itu cara mengucapkannya dia dekat sekali dengan langit-langit, langit-langit di atas. Ja, lidahnya tengah lidahnya dekat sekali dengan langit-langit di atas. Ja, ja, sya. Kalau sya tidak kan? Ya, juga tidak. Sya, ya, kemudian ja. Terasa ya? Huruf ja dan huruf sya dan huruf ya sama-sama keluar dari tengah lidah. Tetapi ketika kita merasakan huruf itu keluar, maka huruf jim itu melekat sekali langit-langit di atas langit-langit. Langit-langit di atas. Cara mengucapkannya tengah lidah itu sangat menempel dengan langit-langit di atasnya. Terasa ya? Ja, sya, ya. Oke, sekarang Umi akan coba lagi menjelaskan huruf yang keluar dari pangkal lidah. Nah, ada yang bisa? Huruf yang keluar dari pangkal lidah. Ada yang tahu tidak? Huruf yang keluar dari pangkal lidah itu ada 2. Jadi, huruf yang keluar dari pangkal lidah itu ada huruf qaf. Kemudian ada huruf kaf. Qaf, kaf, qaf, kaf. Sama tidak pengucapannya? Landasannya adalah langit-langit paling belakang. Ya, landasannya adalah langit-langit paling belakang Kak Habib.
Jadi banyak sekali Kak Habib orang yang membaca huruf qaf dengan huruf kaf ini beda-beda. Dalam Al-Quran sering ada yang melafazkan walaqad ataina Luqman. Ada yang selalu mengucapkan walakado. Padahal huruf yang seharusnya diucapkan adalah huruf Qaf. qaf, ya. Tempatnya sama, keluar dari pangkal lidah, tetapi kalau huruf kaf agak sedikit ke depan cara mengucapannya dari huruf qaf. Kalau huruf qaf, qaf, ko, akko, iko, uko. Kalau huruf kaf bisa tidak diucapkan seperti itu? Ak, ik, uk. Sama tidak? Tidak sama ya? Kalau ini agak tebal, akko, iko, uko. Dia terpantul karena dia termasuk huruf apa Kak Habib? Qalqalah. Kolkola. Huruf kaf termasuk huruf kolkola tidak? Tidak. Tidak. Maka dia tidak dipantulkan. Dia hanya mendesir. Ya. Mendesir. Ak, ik, uk. Bukan akko. Jadi kasih beda. Huruf qaf dan huruf kaf itu beda dia punya pengucapan. Tempat keluarnya sama, tapi cara mengucapkannya beda. Ya, dia agak sedikit ke depan dari huruf qaf. Akko, iko, uko. Kalau kaf, ak, ik, uk. Ya, jadi itu ya. Sekarang huruf yang keluar dari tepi lidah. Nah, ada yang bisa tahu, yang tahu huruf yang keluar dari tepi lidah? Ada berapa huruf? Tepi lidah. Tepi lidah bagian belakang. Apa? Tepi lidah bagian belakang, baik kiri maupun kanan. Tempat landasannya, tempat menempelnya adalah geraham gigi atas paling dalam. Huruf apa itu? Huruf apa ya? Huruf do. Ya, do. Do. Jadi dia keluar dari tepi lidah paling belakang, bagian belakang. Do. Baik kiri maupun kanan. Do. Do. Di. Du. Coba sama-sama. Do. Di. Du. Jadi jangan bilang do. Da. Di. Padahal huruf yang keluar do. Jadi yang keluar dari tepi lidah paling belakang. Do. Di. Du. Ulang. Do. Do. Di. Du. Oke, huruf yang kedua. Huruf yang keluar dari tepi lidah. Bagian belakang. Huruf apa, Nak? Huruf apa, Kak Habib? Huruf yang keluar dari tepi lidah bagian depan hingga ujungnya. Tempat menempelnya adalah gusi atas. Apa ya? La. Ya, huruf la. Oke. Nanti sebentar kita lanjut lagi. Kita akan anak soleh-soleh yang ada di rumah, di studio temanmu ada yang akan membacakan surah, yang akan mengaji. Surah apa yang akan dibaca, Nak? An-Naziat. Coba dibuka surah An-Naziat. Kita lihat di surah ini ada tidak huruf lidah, sambil kita perbaiki bacaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naji'ati gharqa. Wan nasitati nasta. Wassabihati sabha.
fasabiqati sabiqa falmudabbirati amra yaumatal jufu rajifah tasba'u ar-rajifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil akhirah a idza kunna idzaman nahirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zazratu wahidah fa idza hum bisahirah hal ataka hadisul Musa itnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fil auna innahu tagha fakul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fahasara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu wa nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha a antum asaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasa laylaha wa ahraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha ahraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala awsaha mata'an lakum walihan amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma tajakkalul insanu masa wa bulizatil jahimu yara fa amma man tagha wa atharul hayatat dunya fa innal jannata Iyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa ya sadaqallahul azim. Ya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleh yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dibacakan surah An-Naziat dari ayat 1 sampai ayat berapa tadi? Dari ayat 1 sampai ayat 41. Ya, 42 ya? Iya. Tadi ada huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah. Kita akan perbaiki bacaannya ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ayat berapa itu Kak Habib ya? Idhab ila fir'auna innahu. Ada ya? Mana?
Coba lihat. Idhaba ila Iya. Idhab ila. Fir'auna innahu tagha. Iya, ayat berapa Kak Habib? Ayat 17, ya. Coba diulang dari sini. Dari idhab ila fir'auna itu baca. Perhatikan huruf lidah ya. Huruf yang keluar dari ujung lidah. Tempat menempelnya adalah gigi seri atas. Izhab ila fir'auna innahu tagha. 2, 3. Izhab. Izhab ila. Fir'aun. Baca nak. Izhab ila fir'aun. Coba dibaca. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, coba berikut, coba diulang, nah. Anak soleh-soleh yang ada di rumah bisa ikut juga, bisa buka Al-Quran, kemudian ikuti ayat surah An-Naziat ayat 18. Kita perbaiki bacaannya ya. Di situ ada huruf lidah. Idhab. 2, 3. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Iya, berikut. Ayat 18 surah An-Naziat. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Iya, berikut. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Iya, berikut. Idhab. Lihat Al-Quran nak. Idhab ila. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Berikut. Idhab. Baca nak. Idhab. Baca satu ayat itu. Idhab Ila fir'auna innahu tagha. Coba sama-sama. Idhab ila. 2, 3. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Satu kali lagi. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Iya. Jadi seperti itu ya, huruf yang keluar dari lidah. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Huruf za keluar dari ujung lidah, landasannya lagi geser di atas. Sekarang ada temanmu yang di studio akan membacakan doa. Al-Qur'annya ditutup dulu ya, sayang. Iya, siapa yang akan membacakan doa pada hari ini? Doa apa ya? Doa marah. Siapa? Iya, coba. Doa marah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dzambi wa adzib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaitan. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, rendamlah murka hatiku, dan lindungilah diriku dari godaan syaitan. Iya, dan lindungilah diriku dari godaan syaitan. Coba kita ulang doanya. Allahumma gfirli zanbi wa azhib Ghaira qalbi wa ajirni minasyaiton. Sekali lagi supaya anak soleh-soleh yang di rumah juga bisa mengikuti. 2, 3. Allahumma gfirli zanbi wa azhib ghaira qalbi wa ajirni minasyaitan. ya Tuhanku,
ampunilah dosaku dan dari setan. iya, dari godaan setan. Jadi seperti yang pernah kita bahas ya Kak Habib, Iya. tidak boleh mau marah-marah ya. Berarti kalau marah Temannya itu setan. berarti temannya Setan. setan. Berarti marah itu harus kita lawan Kak Habib ya. Betul. Kita harus berjuang sekuat tenaga untuk melawan marah ya. Supaya apa Kak Habib? Supaya kita bisa meraih apa? Kayak apa? Meraih apa? Meraih surga. Oh, meraih surga, ya. Bisa meraih surga ya. Kalau marah-marah pasti yang diraih apa Kak Habib? Neraka. Neraka. Jadi kalau kita melawan, kita berjuang sekuat tenaga untuk melawan marah, maka insya Allah ketenangan dunia akan kita Dapat. raih dan juga ketenangan akhirat akan Dapatkan. kita dapatkan ya. Jadi ada wejangan dari Nabi Muhammad, dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cara meredakan marah. Yang pertama adalah seperti yang Kak Habib pernah ucapkan, kita sampaikan, kita mengucapkan apa Kak Habib? Ta'awuz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua, ketika kita ingin melawan marah, ya Allah so marah-marah sekali, kita apa? Beristighfar. Beristighfar, iya betul. Kita mengucapkan astagfirullahalazim, ya Allah saya sudah marah-marah. Berikut, yang ketiga adalah kita apa? Berwudu, ya. Berwudu dengan air, ya. Itu bisa meredamkan marah. Kan kalau suka kena air kan, air itu kan dingin kan? Yes. Nah, kemudian berikut, ketika kita marah dalam keadaan berdiri, maka kita apa Kak Habib? Duduk. Ada marah-marah saya. Jadi duduk, biar reda marahnya. Kemudian yang terakhir, kalau marah dalam keadaan duduk, tidak meredam juga, berarti harus berbaring. Ya, berguling-guling, biar supaya tidak memarah. Ya Kak Habib ya? Iya. Kita ulang lagi doanya tadi. Allahumma firli dzanbi wa ajirni minasyaiton. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku, redamlah marahku, dan lindungilah aku dari godaan setan. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah, insya Allah kita lanjut lagi akan ke pelajaran berikutnya. Kita ikuti jeda berikut ini. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. kembali lagi di anak soleh, cerdas. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah belajar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, dan juga belajar doa-doa ya, doa marah. Nah sekarang di studio ada temanmu yang akan membawakan kultum dengan judul, ayo dah. Iya, mari nak Maksi. Mari. Sayangi orang tua sebagai bukti taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sudah. Bunga mawar tumbuh subur, Cakep. harum semerbak di taman hati. Cakep. Fatimah Az-Zahra contoh anak salihah, Cakep. taat dan berbakti pada ayahnya. Cakep. Jika ingin disayang Allah dan Rasul, Cakep. jawab salam kami dengan bahagia. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kasih sayang antara orang tua dan anak. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan putrinya tercinta Fatimah Az-Zahra. Sahabat soleh dan solihah di studio dan pemirsa dimanapun berada, tahukah kalian siapa Fatimah Az-Zahra? Beliau adalah putrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berbakti pada ayahnya. Contoh sikap sederhana. Yang pertama, berkata lembut kepada kedua orang tua. 2. Mengerjakan pekerjaan rumah tanpa disuruh. 3. Mendoakan kedua orang tua selalu. Demikian ceramah singkat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi temanmu sudah membawakan kultum dengan judul apa berbakti. Sayangi orang tua sebagai ketaatan kepada Allah. Iya, sayangi orang tua sebagai bukti engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa mengambil kesimpulan atau bisa memberikan kesimpulan dari ceramah tadi? Berarti sebagai seorang anak harus apa? Kesimpulannya apa, Nak? Harus berbakti kepada kedua orang tua. Siapa lagi? Bu jawab rame-rame. Siapa yang bisa? Satu-satu orang. Iya. Coba Kak Habib bisa menyimpulkan tadi ceramahnya terpotong-potong, tapi bisa kita baca seperti Jadi kesimpulannya Umi, berbakti kepada orang tua itu adalah salah satu bentuk taat kita kepada Allah. Iya. Dan salah satu cara untuk memuliakan orang tua adalah dengan mendoakan mereka. Masya Allah, ya. Yang kedua, kalau orang tua memberikan perintah kepada kita, jangan baku bantah. Biasanya kan anak-anak suka baku bantah kalau mau suruh ya. Iya. Dan yang ketiga, salah satu cara untuk taat kepada orang tua adalah patuh kepada orang tua. Iya, betul. Jadi itu ya kesimpulannya. Jadi orang tua itu adalah sebaik-baik pintu surga. Ya Kak Habib ya? Betul. Apalagi seorang ibu, ya. Kedudukan seorang ibu. Ibu itu memiliki kedudukan yang paling mulia. Sehingga seolah-olah surga yang begitu agung dan begitu indah, ya, diibaratkan lebih tinggi derajatnya dan mulia kedudukan seorang ibu. Karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu, ya. Jadi jangan suka berbantah-bantahan dengan orang tua, apalagi timama, ya. Apalagi orang yang masih punya orang tua, kasihan Kak Habib ya. Betul. Ada di panti asuhan sana sudah banyak yang tidak punya orang tua. Ya, jadi bersyukurlah anak-anak yang masih memiliki ayah dan ibu. Ya. Ridallahi fi ridol wali dain. Wa syuhutullah fi suhtil walidain. Artinya, ridho Allah tergantung dari ridho Orang tua. kedua orang tua. Dan murka Allah tergantung dari murka orang tua. Jadi jangan suka bikin kasih marah-marah di mama dan di papa. Nanti akan dapat apa? Murka Allah. Murka Allah. Jadi kalau di mama dan di papa so murka berarti sama dengan Allah sudah murka. Nauzubillah min
zalik. Banyak-banyak beristighfar. Ya. Jadilah anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi yang rajin-rajin belajar mengaji, insya Allah dia akan bisa apa Kak Habib? Bisa menggandeng kedua orang tuanya masuk Surga. ke dalam surga. Makanya rajin-rajin apa? Rajin-rajin mengaji. Biasanya ada yang sudah hatam, so tidak mau mengaji Kak Habib. Saya sudah hatam Al-Quran, jadi so tidak perlu lagi mau mengaji. So tidak perlu lagi mau belajar mengaji. Ada paham seperti itu? Tidak ya? Jadi anak soleh-soleha baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, orang tua itu adalah sebaik-baik kunci surga. Ya. Jadi apalagi orang tua perempuan atau timama atau ibu, ya, dia memiliki kedudukan yang paling tinggi dan yang paling mulia. Karena diibaratkan surga itu berada di telapak Kaki ibu. kaki ibu. Ya. Ridho Allah berarti ridhonya orang tua. Dan murka Allah berarti murka orang tua. Yang di studio, anak-anak di studio masih punya orang tua? Masih, alhamdulillah, masya Allah. Yang di rumah juga masih punya orang tua? Alhamdulillah. Kak Habib masih punya kedua orang tua? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Kalau Umi so tidak punya orang tua, dua-dua. Jadi cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal adalah apa? Mendoakannya dalam sholat 5 waktu. Dalam setiap sholat. Baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Kita doakan kedua orang tua. Baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal. Atau yang masih hidup. Didoakan ya kedua orang tua ya. Bagaimana doa kedua orang tua? Allahumma pilih wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya. Artinya? Ya Allah, dosa kedua orang tuaku dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu aku masih kecil. Ya. Jadi anak soleh-soleha baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio yang masih punya orang tua, jangan lupa atau jangan berhenti untuk mendoakan kedua orang tua. Ya. Jadi harus didoakan dalam setiap sholat 5 waktu maupun sholat sunnah. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak tadi pelajaran yang kita sudah pelajari. Terlebih tadi Umi menyampaikan huruf-huruf yang diucapkan lewat lisan. Nanti anak-anak soleh-soleha lanjutkan di rumah untuk terus belajar ya, mengenal huruf lisan ya. Dilanjutkan di rumah. Belajar ya. Di samping sudah belajar tadi dengan Umi di studio ya, anak soleh-soleh. Nah, karena tadi kita mulai dengan membacakan doa, maka acara pada hari ini kita tutup juga dengan membacakan doa. Ada yang akan membacakan doa? Siapa nak? Ini ya? Ya, doa. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, selesailah sudah pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Umi Maryam Sau dan juga kru TVRI yang bertugas pada hari ini mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Anak soleh